Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Bu Dili bagaimana? Sehat. Tugas-tugasnya lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, kayaknya lagi seneng ya, Bu? Seneng sih enggak ya. Oh, enggak. Mungkin ada masalah atau apa? Enggak ya? Enggak juga. Biasa ya? Biasa. Iya, sebagai seorang pemimpin pasti menemukan banyak masalah juga ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih, Bu. Saya berharap dengan kita ngobrol ini nanti ada ilmu yang bisa saya ambil ketika saya nanti jadi pemimpin. Saya bisa mengadaptasi apa yang sudah Ibu kerjakan, apa yang sudah Ibu lakukan ketika Ibu menghadapi masalah dan menyelesaikannya gitu. Nah, langsung saja ya Bu, kita mulai. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau kita melihat dilema etika, itu artinya kan kita dihadapkan kepada dua pilihan yang sama beratnya, tetapi kita harus pilih. Tentunya kita harus mengidentifikasi dulu baik buruknya, barokah atau mudorotnya dari suatu keputusan yang akan kita ambil. Itu yang Ibu lakukan. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau keputusan yang sama-sama berat yang harus kita lakukan, kita harus menimbang dulu mana resiko yang paling kecil tetapi penyelesaiannya itu bisa lebih nyaman. Kalau kata orang Sunda itu artinya menyelesaikan masalah dengan tenang. Ngala itu mengambil ikannya, lautnya, tetapi airnya tetap tenang. Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengidentifikasi, oh si A ini misalkan ada dua masalah yang sama benar gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu cara mengidentifikasinya? Mungkin lebih tepat kalau kita berikan contoh ya Bu. Misalnya permasalahan tentang penggunaan RPP. Penggunaan RPP itu kan ada dua. Penggunaan RPP yang lengkap dengan penggunaan RPP yang sederhana. Dua-duanya adalah benar. Yang salah itu yang tidak membuat RPP dan tidak melaksanakan RPP-nya. Sedangkan di aturan ataupun ketika kita ada monet, ada kegiatan kita penilaian atau pemotretan tentang sekolah kita atau akreditasi, yang diperlukan adalah RPP yang lengkap. Betul. Ya. Namun ketika zaman COVID itu kan kita diperbolehkan menggunakan RPP yang sangat sederhana dengan satu lembar. Betul. Tentunya ini RPP yang satu lembar dengan RPP yang berlembar-lembar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau Ibu lebih senang menggunakan RPP yang lengkap karena di situ semua tertuang jalur ataupun alur yang harus kita lakukan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Berbeda dengan RPP yang sederhana yang satu lembar, di situ kan hanya memuat hal-hal inti. Ketika orang lain membaca RPP kita, belum tentu dia paham seperti apa kita membuat RPP yang berlembar-lembar. Nah, itu jadi sebenarnya dua-duanya tidak salah membuat RPP yang satu lembar maupun RPP yang berlembar-lembar. Kembali lagi, cara mengidentifikasinya mana yang lebih banyak memberikan manfaat dan kemudahan ketika kita membuat RPP tersebut. Seandainya yang lebih memudahkan kita ataupun suatu saat kita tidak bisa hadir, rekan kita yang akan menggantikan itu menggunakan RPP kita, tentunya kita timbang dulu mana yang bisa langsung digunakan oleh rekan kita yang akan menggantikan. Jadi untuk mempermudah ketika ada seseorang yang ingin menggantikan, melihat RPP-nya saya sudah tahu, oh saya harus begini begitu ya. Ya baik Bu, kalau seandainya nih tadi sudah diputuskan, bagaimana menjalankannya dalam mengambil keputusan tersebut untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menjalankannya? Ini kembali lagi
kita harus menggunakan contoh. Kebajikan itu banyak. Kebajikan yang paling sederhana, misalnya kita kasus mengenai kedisiplinan. Ada seseorang yang benar-benar disiplin, on time. Ada juga yang kadang-kadang dia on time, kadang-kadang tidak. Nah, melihat kondisi ini sebenarnya yang on time itu baik. Ketika kita tanya yang kadang-kadang on time, ternyata di balik kehidupan dia itu ada sebuah permasalahan. Permasalahannya mungkin satu, dia harus mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Ini on time, ini ngurus orang tuanya yang sakit. Diminta sama-sama on time. On time kebajikan. Kebajikan buat apa? Kita bisa tepat waktu, mengajar anak-anak, tidak merugikan anak-anak. Ini kadang-kadang tidak bisa on time. Kenapa? Karena dia juga harus mengerjakan atau tanggung jawab dia sebagai anak kepada orang tua. Ini kan sama-sama kebajikan. Iya, sama-sama benar. Sama-sama benar. Bagaimana kita mengambil keputusan lebih baik on time yang ini atau yang ini, yang kebajikan? Kalau menurut Ibu, selama kita bisa mensiasati bukan membohongi, tetapi kita mengkondisikan. Artinya boleh saja kita berbuat kebajikan, hormat anak, bakti anak terhadap orang tua itu wajib. Tetapi kita juga punya kewajiban mencerdaskan dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak didik kita. Nah, tekniknya bagaimana? Banyak caranya. Bisa kita memberikan tugas terlebih dahulu sehingga anak-anak itu tidak berkeliaran, tetap dia melaksanakan proses pembelajaran yang bisa dipantau oleh guru piket, dan berbakti ke orang tua juga bisa dilaksanakan. Jadi bisa adil dua-duanya ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan tentunya kita harus meneliti dulu permasalahannya, kemudian mengidentifikasi kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa dengan menimbang baik buruknya. Jika banyak baiknya kita lakukan, jika banyak keburukannya berarti kita tinggalkan. Dengan pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Jelas, itu pertimbangan dampak ketika kita mengambil keputusan itu harus kita pikirkan juga. Tapi yang lebih utama mungkin kalau menurut saya demi kepentingan murid terlebih dahulu ya Bu ya. Kita sebagai guru, tupoksi kita, kewajiban kita adalah mencerdaskan anak bangsa, dan tentunya proses pembelajaran adalah tanggung jawab. Iya. Jadi untuk menangani masalah yang seperti tadi Ibu ceritakan, bahwa dia harus mengurus orang tuanya, tapi di satu sisi kan kita juga harus mencerdaskan murid ya. Jadi dua-duanya bisa tercukupi atau terpenuhi gitu ya kebutuhannya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif biasanya bagaimana? Kayak tadi dilema etika yang contoh penggunaan RPP ya. Iya. Yang lebih efektif itu Bu, kembali lagi itu dari ketika kita mengambil keputusan yang dilema tadi, dari kepiawaian menimbang baik dan buruknya dan memikirkan ke depannya, jangka panjang maupun jangka pendek. Kadang-kala kemahiran seseorang untuk membuat keputusan itu juga dilandasi dari latar belakang ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah dia alami. Jadi kita itu bisa mengambil keputusan cepat atau tidak itu juga berdasarkan pengalaman. Atau kita tidak harus mengalami langsung, kita bisa mendengarkan cerita ataupun belajar dari kasus-kasus orang lain. Intinya mah banyak mendengar orang lain, banyak belajar dari orang lain. Betul. Ya. Makanya
guru terbaik adalah pengalaman. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya apa aja tuh tantangannya? Tantangan yang terbesar adalah melawan melawan keinginan ataupun prinsip yang sudah kita pegang. Ketika menghadapi masalah yang bertentangan dengan prinsip kita itu. Iya, kan kita dihadapkan dilema nih seperti tadi. Ibu memiliki kebiasaan membuat RPP yang lengkap, tetapi ketika menghadapi orang atau guru yang menggunakan RPP satu lembar, itu kan ketika kita memutuskan ya kamu harus pakai ini, ya kamu harus pakai ini, sebenarnya yang paling berat itu adalah ketika melawan prinsip diri kita sendiri. Itu mengingkari diri sendiri. Nah, itu yang paling berat. Karena kebiasaan itu kan kadang-kala kita saya biasanya membuat RPP yang lengkap. Ketika ada guru yang membuat RPP yang tidak lengkap, apalagi dia tidak bisa menerjemahkan di dalam kelas dengan baik, itu sudah suatu hal yang menurut ibu kok begini ya. Nah, yang kita inginkan walaupun dia dengan RPP yang cuma satu lembar, ketika dia praktek mengajar di kelasnya itu bagus, itu yang jempol. Artinya dia sudah bisa efektif kertas, ya, sudah bisa efisien kertas, efisien waktu untuk berlembar-lembar, tapi dia juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, itu merupakan apa ya? Oh, ya, prinsip kita kan begini. Tapi ternyata ada orang di luar prinsip kita, dia juga bisa melaksanakan dengan baik juga. Mungkin yang Ibu ceritakan itu tentang guru yang membuat RPP satu lembar itu materi, sudah punya linknya gitu ya, membuat media-media pembelajaran menggunakan, kalau sekarang kan berbasis IT gitu ya. Jadi ketika ditanyakan kok selembar tapi di dalamnya isinya link-link, itu kan luar biasa ya, sebenarnya bagus gitu, boleh dikembangkan kalau menurut saya juga seperti itu. Baik, selama ini Ibu memiliki sebuah tatkala atau sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu sudah jalankan? Tergantung situasi. Tergantung situasi, artinya bisa saja setelah kita mengidentifikasi hari itu juga kita melakukan keputusan, atau jika keputusan itu menyangkut halayak banyak, halayak ramai, tentunya itu perlu pemikiran berulang kali dan mungkin perlu sumbang saran dari rekan-rekan yang kita anggap mampu memberikan masukan. Berarti dipertimbangkan dari masalahnya gitu ya. Kalau seandainya memang darurat, mudah gitu, segera diputuskan. Tapi kalau berat, berarti harus ada tenggang waktunya ya. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, kembali lagi Bu, dengan kita banyak pengalaman, belajar dari orang lain, itu akan memperkaya wawasan kita untuk bisa memutuskan sesuatu. Ya. Sering nggak Bu Ibu meminta pendapat seseorang gitu, untuk memutuskan masalah dilema etika ini? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya, baik. Jadi kalau masalahnya mungkin belum pernah kita hadapi kali ya Bu, jadi kita harus mencari sumber-sumber yang bisa kita percaya untuk memberikan masukan ya Bu. Baik. Kemudian semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu sering dapatkan dari pengambilan keputusan tersebut? Pembelajaran berharga adalah jangan pernah kita mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Jangan pernah kita memutuskan sesuatu itu hanya istilahnya tadi emosi. Yang kedua,
saran-saran yang tidak apa ya Bu, seharusnya saran-saran itu bisa kita tulis sehingga ketika kita dipersalahkan dengan keputusan tersebut, kita punya bukti bahwa kita mendapatkan masukan-masukan yang jelas dan itu direkam sehingga memperkuat kita untuk istilahnya mengkanter ya, mengkanter permasalahan-permasalahan yang mungkin kedepannya akan muncul setelah kita mengambil keputusan tersebut. Nah dari situ, apakah pernah ketika ibu mengambil keputusan ternyata salah yang diambil? Terus tindakannya apa tuh mengatasi hal tersebut? Kalau salah tidak, Belum tepat. belum tepat juga tidak. Tetapi yang ibu alami adalah ketika ibu mengambil keputusan, orang tersebut berupaya dengan berbagai hal untuk mempertahankan pendiriannya, dan itu yang pembelajarannya sangat berharga dalam hidup ibu. Kenapa ketika kita membuat keputusan itu benar-benar harus hati-hati, karena dampaknya mungkin tidak terlihat saat kita mengambil keputusan itu. Dampaknya mungkin bisa setahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan itu bahkan bisa dampaknya bertahun-tahun, bahkan nanti menjadi suatu gelombang yang besar yang akan menerjang. Nah, itu Panjang. ya. Jadi memang harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Sepertinya luar biasa sekali, banyak banget ilmu yang saya ambil dari sini tentang bagaimana kita harus mengambil keputusan. Kita tidak boleh emosi ya Bu ketika mengambil keputusan, harus benar-benar mempertimbangkan jangka pendek, jangka panjangnya, dampaknya untuk diri sendiri maupun orang banyak. Itu yang harus kita pertimbangkan dengan sangat-sangat hati-hati gitu ya Bu. Baik, terima kasih sekali nih Bu telah memberikan waktunya, waktu luangnya untuk saya untuk berbincang-bincang, sekedar apa ya, berbagi ilmu sedikit lah. Itu kayaknya ibu banyak sekali ilmunya, ini baru sedikit yang saya ambil gitu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Bu. Amin. Bu Dili juga sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.